Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Ibu Eni senantiasa berdoa supaya kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Sebelum kita beribadah, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini sebagai rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan, kami akan bersama-sama beribadah. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Saat ini kami juga memohon pengampunan kepada Tuhan, karena kami menyadari kami adalah orang yang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Karena itu Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita dengan cara Dia mau mati di kayu salib untuk kita. Kemudian setiap hari Dia memberkati kita. Tuhan memberikan begitu banyak kemampuan kepada kita. Karena itu mari kita terus bersukacita atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan menaikkan pujian adalah sukacita di hatiku. Satu hal yang membuat kita bersukacita karena Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita dapat mengerti kehadiran Tuhan melalui banyak hal. Salah satunya dengan adanya firman Tuhan. Firman Tuhan meyakinkan kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu kita harus terus belajar firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menaikkan pujian firman indah. Mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Meiji. Halo Siapanio, selamat hari Minggu ya. Sudah lama adik-adik atau teman-teman
tidak pernah berjumpa dengan Lause kan? Karena kita berganti-gantian. Nah, kebetulan hari ini ya, atau minggu ini Lause yang cerita. Nah, Lause mau menceritakan atau kita akan bersama-sama belajar tentang menghormati orang tua. Ya, sebelum belajar, sebelum mendengar firman Tuhan, Lause ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami serahkan waktu kami ini di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik silakan buka Alkitabnya di dalam kitab Keluaran. Ya, kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Ya, Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Tetapi nanti di dalam ceritanya Lause ya, Lause akan melihat juga dari ayat yang pertama. Jadi adik-adik Alkitabnya tetap dibuka ya. Oke, Keluaran pasal 20 ayat 12 demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi ya, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Adik-adik, Tuhan memberikan 10 hukum Taurat ini kepada orang Israel. Tujuannya adalah agar orang Israel itu bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, kita tahu Tuhan itu kudus. Kalau Israel tidak kudus, maka Israel akan hangus, terbakar oleh murka Tuhan. Nah, oleh karena itu, ya, Tuhan memberikan kepada mereka 10 hukum Taurat agar apa? Mereka hidup kudus. Coba kita lihat ya. Hukum pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, hukum yang pertama ini ya, Tuhan ingin mengajarkan bangsa Israel untuk lebih hidup kudus, mendekatkan diri kepada Tuhan. Misalnya yang pertama, ya, Tuhan memerintahkan kepada mereka bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung apapun ya yang ada di muka bumi ini, di bawah laut ya, atau di atas udara. Tidak boleh menyembah Tuhan lain. Nah, yang ketiga, Tuhan berkata gini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lalu yang keempat, Tuhan berkata apa? Kuduskanlah hari Sabat. Nah, tujuannya satu, agar bangsa Israel hidup kudus, ya, tidak melukai Tuhan atau berdosa terhadap Tuhan, sehingga mereka misalnya menyembah berhala, mereka dihukum oleh Tuhan. Jadi Tuhan ingin mereka hidup kudus. Nah, hukum yang kelima ini adalah hukum untuk manusia, ya, relasi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Sampai hukum yang 10, misalnya gini ya, di sana dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat yang ke-6, jangan membunuh. Yang ke-7, jangan berzina. Dilanjutkan, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini. Nah, adik-adik perhatikan ya, kenapa hukum untuk manusia, sesama manusia itu yang pertamanya adalah menghormati orang tua. Setelah Tuhan mengajar bangsa Israel ya untuk setia hidup kudus di hadapan Tuhan, Tuhan meminta mereka apa? Menghormati orang tua. Teman-teman, setiap kita memiliki orang tua. Ya, kita bisa sekolah itu karena orang tua kita bekerja, ya, susah payah kumpulkan uang untuk kita. Nah, kalau nggak salah ini Minggu, berarti Senin, Selasa kita sudah Imlek, Cuet. Nah, saya percaya ya, Lause percaya adik-adik pasti sudah beli baju. Ya, ada orang yang beli bajunya 15 pasang. Jadi dari Cuet, wah, pakai sampai 15 hari. Nah, ada juga yang cuma 6 pasang.
ada juga yang cuma 1 atau 2 pasang seperti gitu. Tetapi itu tetap baju baru. Siapa yang beli? Orang tua, ya. Nah, kita lihat orang tua kita itu begitu mengasihi kita. Setiap tahun, ya, Imlek pasti diberikan baju baru. Kalau nggak ada baju baru, kita merasa kayak kurang gitu ya. Nah, selain Imlek ada apa? Nah, tentunya adik-adik pasti sedang menunggu ini. Nah, Lause siapin angpau. Ya, mau jatuh. Nah, adik-adik pasti sedang tunggu ini kan? Nah, hari Selasa, bangun pagi-pagi. Pasti adik-adik langsung cari siapa? Cari papa mama. Tujuannya apa? Minta angpau. Nah, adik-adik hari ini Lause mau ajak kita jangan bangun pagi ya, langsung cari papa mama minta angpau saja. Angpau itu ya, Lause percaya angpau itu pasti dikasih. Tetapi khususnya sekarang Lause ingin berkata, mari kita tunjukin sebuah sikap hati menghormati. Ya, sebelum kita terima angpau dari orang tua kita, gitu ya. Sebelum kita terima angpau dari papa mama kita juga mau belajar mengucap syukur, berterima kasih kepada papa mama kita. Biasanya ketika kita terima angpau, sebelum kita terima angpau, kita ngomong apa? Biasanya ya kita selalu ngomong apa? Oh, gong xi fa cai, nah, seperti gitu ya. Atau apa? Xing nian kuai le. Nah, seperti gitu. Nah, hari ini Lause juga mau ajarkan kita beberapa kata yang bisa teman-teman nanti katakan kepada orang tua gitu ya. Nanti bangun pagi gitu ya, kalian pergi jumpai papa mama kalian. Nah, ingat ya, jumpai papa mama kalian bukan hanya ingin dapat angpau, tetapi ingin mengucapkan terima kasih. Karena firman Tuhan berkata apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi Imlek ini bukan kita minta angpau saja, tetapi kita harus mengucap syukur, kita harus menghormati mereka. Jadi nanti kalian datang kepada papa mama gitu ya. Lalu kalian berkata ke papa mama gini, papa mama ya, terima kasih, selamat tahun baru Imlek. Nah gitu. Nah, Lause pakai Hokkien aja ya. Nanti kalian ngomongnya pakai bahasa Hokkien gitu ya. Nah, kalian datang kepada papa mama kalian, misalnya mama ya, misal mama kalian bilang, ma, Xing nian kuai le, Sangti zu fu ni. Ya, perhatikan ya, Xing nian kuai le, baru ada Sangti zu fu ni. Nah, artinya apa? Tuhan Yesus atau Tuhan memberkatimu. Ya, kita berdoa untuk papa mama kita supaya setiap hari Tuhan memberkati orang tua kita. Nah, kalau setelah kita ngomong dia kasih kita angpau, jangan lupa kita berkata apa? Terima kasih. Jangan langsung kita lihat angpaunya isinya berapa ya. Jangan gitu, nggak boleh. Ya, tetapi kita harus apa? Mengucapkan terima kasih. Misalnya papa mama ya, kamsia, langsung peluk papa mama juga bisa gitu ya. Atau berkata papa mama, aku mengasihimu, seperti gitu ya. Ingat ya, nanti hari Selasa Imlek ya, kalian ketemu papa mama atau siapapun, ai, acai, akong, ama gitu ya, kalian berkata Xing nian kuai le, Sangti ci fu ni gitu ya. Ingat ya, Xing nian kuai le, Sangti ci fu ni. Nah, inilah tujuan dari hukum yang kelima, menghormati orang tua. Orang tua kita itu selain papa mama kita termasuk akong, ama ya, aceh, ai gitu ya, aku, acim, seperti gitu. Banyak ya orang yang lebih tua daripada kita harus menghormati. Jadi di dalam Imlek tahun ini kita sama-sama belajar bahwa bukan saja kita minta angpau dari orang tua kita saja, tetapi kita mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita ya, dan kita mendoa buat mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka. Gitu ya adik-adik, jangan lupa kasih tahu Xing nian kuai le,
Sangti Cifuni. Ya, kita baca sekali lagi Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan gini ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui firman Tuhan ini kami belajar tentang menghormati orang tua. Ketika kami merayakan Imlek, kami bukan saja hanya ingin dapat angpau, tetapi sebelum kami mendapatkan angpau, kami mau datang kepada papa mama kami dan kami mau berterima kasih kepada papa mama kami. Tuhan berkati teman-teman kami, berkati setiap kami yang merayakan Imlek di hari Selasa nanti. Kiranya kami bisa mewujudkan sikap hati seorang anak yang berbakti, yaitu menghormati orang tua. Kami serahkan setiap kami ini di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, jangan lupa minggu depan kita tetap ada sekolah minggu ya. Jangan lupa kita akan jumpa kembali di YouTube channel ini ya, sebelum nanti ada yang onsite. Tuhan Yesus memberkati. 新年快乐